Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Kejar-kejaran mewarnai penggerebekan kampung narkoba di kota Medan. Si jago merah melalap sebuah ruko apotek di kota Pematang Siantar. Jalan penghubung antar kabupaten kota di Kabupaten Nias tidak dapat dilalui kendaraan roda 4 akibat sebuah truk tersangkut di jalan amblas. Kita ke informasi pertama. Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menggerebek kampung narkoba di Kelurahan Tangkahan, Kota Medan. Kejar-kejaran mewarnai penggerebekan. 4 pemuda pun ditangkap polisi. Kejar-kejaran mewarnai penggerebekan kampung narkoba yang dilakukan Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan di Jalan Rawi 4, Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Sebanyak 4 orang yang tengah asik menikmati narkoba ditangkap. Dari hasil penggerebekan, petugas menemukan 5 paket sabu-sabu dalam plastik klip ukuran sedang, 8 paket sabu-sabu ukuran kecil yang sempat dibuang salah satu pelaku di samping rumah warga. Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan mengatakan penggerebekan dilakukan atas keresahan masyarakat yang sering melihat orang asing dan pemuda setempat bertransaksi narkoba. Diduga seluruh pria yang ditangkap merupakan 1 orang bandar dan 3 pemakai narkoba jenis sabu-sabu. Yang mana hasil penindakan hari ini kami berhasil mengamankan 4 orang laki-laki yang mana salah satunya diduga sebagai bandar atau penjual sabu-sabu dan kami mengamankan beberapa paket sabu-sabu berikut uang hasil penjualan. Demikian. Barang bukti yang diamankan sekitar puluhan paket sabu-sabu. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, para pelaku dibawa ke Mapolres Pelabuhan Belawan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Sementara di Kota Tanjung Balai, 2 ibu rumah tangga serta seorang pria ditangkap polisi dalam sebuah operasi penyamaran. Ketiga tersangka mengedarkan narkoba dalam 1 tahun terakhir dengan jumlah 30 transaksi per hari. Tersangka RP dibekuk oleh personel reserse anti narkoba Polres Tanjung Balai di Jalan Sentosa, Kota Tanjung Balai sepekan lalu. Selain RP, turut ditangkap Andi yang berperan sebagai kaki tangan. Penangkapan dilakukan melalui penyamaran personel polisi yang akan membeli 0,4 gram sabu-sabu setelah disepakati transaksi disetujui di rumah tersangka RP. Kemudian dilakukan pengembangan dan interogasi tersangka RP, terdapati nama lain yakni tersangka Mela, ibu rumah tangga sekaligus tetangga tersangka RP yang juga berperan sebagai pengedar dan penjual. Ada 2 orang perempuan yang melakukan penjualan narkotika jenis sabu bersama dengan 1 orang temannya laki-laki. Nah, jumlah barang bukti yang kita sita ada seberat 2,94 gram narkotika jenis sabu dan 1 buah timbangan elektrik. Tidak tanggung-tanggung, dalam sehari ketiga tersangka melakukan transaksi sabu-sabu antara 20 hingga 30 kali per hari, seharga antara 150 hingga 200 ribu rupiah per paket. Penjualan barang haram ini berlangsung dalam kurun waktu selama 1 tahun terakhir. Tuti Alawi Alubis melaporkan dari Kota Tanjung Balai. Lagi masih terkait kasus narkoba, 27 orang warga di Kota Padang Sidimpuan ditangkap dalam penggerebekan yang dilakukan oleh prajurit TNI Batalion Infanteri 123 Raja Wali. Mereka digerebek karena pesta sabu-sabu di sebuah bangunan kosong di Jalan Imam Bonjol. Ke-27 warga ditangkap lantaran kepergok sedang pesta sabu-sabu di bangunan kosong Jalan Imam Bonjol, Kota Padang Sidempuan. Salah seorang di antaranya merupakan ASN di lingkungan pemerintah Kota Padang Sidempuan. Dari lokasi penggerebekan disita 4,3 gram sabu-sabu, alat hisap, dan timbangan. Wadanyon Infanteri 123 Raja Wali mengatakan, penggerebekan dilakukan karena masyarakat resah akan aktivitas transaksi narkoba. Namun dalam penggerebekan tidak ditemukan pengedar dan penjual sabu-sabu dari ke-27 orang yang ditangkap. Kami menangkap sejumlah 28 orang yang sedang melaksanakan pesta sabu. Kemudian barang bukti
Yang kami dapat di TKP, HP sejumlah 25 buah, kemudian utus sabu, sisa yang masih belum digunakan seberat 4,34 gram. Sementara Kapolres Padang Sidempuan menyebutkan belum ada tersangka pemilik 4,3 gram sabu-sabu yang disebut tak bertuan itu. PD-nya atau bandarnya ini dengan inisial PL sempat melarikan diri, namun demikian BB-nya kita dapatkan barang buktinya, tas ini HP dan BB sabu-sabunya serta sebagian uang ini. Ini adalah tugas kami yang disampaikan Daniel tadi, melimpahnya ke kita. Nanti apapun ceritanya, insya Allah upaya kami maksimal untuk menangkap pelaku utama pengedarnya ini yang terpenting. Diduga pemasok sabu-sabu berhasil kabur saat mengetahui adanya penggerebekan. Ke-27 orang yang ditangkap beserta barang bukti diserahkan ke Mapolres Padang Sidempuan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari kota Padang Sidempuan. Warga di ruas Jalan Kampung Lalang, Kota Medan dibuat kaget karena seorang pejalan kaki yang tiba-tiba tersungkur di jalan. Warga berupaya menolong, namun nyawa wanita paruh baya itu tidak tertolong. Hiruk pikuk aktivitas di sekitar pasar tradisional Kampung Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan mendadak heboh. Seorang wanita parubaya jatuh tersungkur, kemudian tidak sadarkan diri. Wanita parubaya bernama Deliana Sitorus 50 tahun, warga Jalan Gaperta, Medan Helvitia itu awalnya berjalan kaki sebelum akhirnya jatuh terkapar. Beberapa warga berupaya memberikan pertolongan, namun tidak ada respon tubuh. Bahwasannya ada seorang ibu yang jatuh di tengah jalan lalu meninggal dunia. Dengan begitu kita langsung mengkoordinasikan ke Polsek Sunggal. Lalu Polsek Sunggal mengirimkan personilnya untuk mengevakuasi korban yang ada di tengah jalan di seputaran Jalan Klender 5, Kampung Lalang. Menurut beberapa warga yang membantu evakuasi, tidak ditemukan indikasi tanda-tanda kekerasan di bagian luar tubuh. Jasad wanita itu kini telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Seorang siswi kelas 2 sekolah dasar tewas tertabrak kereta api di perlintasan kereta api Jalan Pelita, Kabupaten Asahan. Diduga korban melamun saat menyeberangi rel sepulang sekolah. Warga di sekitar perlintasan kereta api Jalan Pelita, Kabupaten Asahan mengevakuasi tubuh korban Vianda Simanjuntak, siswi sekolah dasar berusia 7 tahun warga Jalan Pembangunan 1 Kisaran Timur. Tubuh korban terpental sejauh 8 meter dari langkahnya terakhir saat tersambar kereta api Sri Bila, jurusan Rantau Prapat, Medan. Warga berhamburan mencoba memberikan pertolongan, namun korban meninggal dengan luka parah di bagian kepala serta beberapa bagian tubuhnya patah. Menurut warga, korban tersambar gerbong kereta dalam perjalanan pulang menuju rumah. Beberapa warga sempat meneriaki, namun diduga korban melamun. Dia mau nyebrang lintas ke rel, nyebrang jalan ya kan, udah sampai di tengah gitu, udah dekat kereta api mau melangkah gini dia langsung terbawa ya. Itu posisinya waktu ditemukan dia dalam kondisi apa Pak? Gimana? Terlungkup dia. Sudah meninggal begitu Pak? Udah meninggal. Jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kisaran. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Asahan.